Sebelumnya saya assalamualaikum. Saya pribadi melihat channelnya Ki Ageng Samudra mengenai tentang sholawat wahidiyah, dan saya ingin bertanya, apa sih sholawat wahidiyah itu gitu loh, dan apakah ada manfaat yang lain, unsur-unsur yang lain, dan seperti apa? Dan saya butuh penjelasan dari Ki Ageng Samudra sendiri. Jadi kalau mengenai sholawat wahidiyah begini ya Nak ya. Pertama, sholawat wahidiyah itu turun pada tahun 1964. 1964. Saya belum lahir. Ya, itu di Kediri, Kedunglo. Ya. Nah, itu ditaklif oleh seorang yang terkenal dengan Profesor Doa. Ya, yaitu Mbah Yai Abdul Majid Ma'ruf Kodasiro radhiyallahu an. Nah, beliau yang menaklif sholawat wahidiyah. Sedangkan fungsi daripada sholawat wahidiyah yang intinya yaitu untuk menjernihkan hati. Di mana yaitu ketika hati kita sudah bersih, sudah jernih, kita setiap berdoa pasti sampai pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada dasarnya doa yang tidak sampai kepada Allah, doa yang ibaratnya tidak dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena doa kita tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu dengan sholawat wahidiyah yang berfungsi menjernihkan hati, nah ini di sini maka doa kita insya Allah akan langsung sampai pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan manfaat daripada sholawat wahidiyah tersebut di samping ibarat itu penjernihkan hati, yang kedua di situ juga di samping amalan sholawat di situ ada ajarannya, yaitu pertama lillah. Lillah di mana mengajarkan kita yang dasarnya diambil dari la haula wala quwata illa billah. Ya. Jadi di sini lillah artinya aku bisa bergerak, panjenengan ketemu aku. Ini karena ditemukan oleh Allah. Ya, panjenengan bisa melihat Allah yang memperlihatkan, mendengar Allah yang mendengarkan. Jadi tidak ada daya dan kekuatan apapun di diri kita kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan bila tersebut kita bisa hampir sama, kita bisa begini ya karena Allah, ya kita bisa begitu, jadi bukan kita, ya tapi Allah, semata-mata Allah. Nah, sedangkan di situ juga ada lillah billah li rasul bi rasul. Jadi li rasul bi rasul apa fungsinya? Li rasul bi rasul artinya ialah kita bisa mengenal huruf, mengenal sholat, mengenal apa. Ini karena jasa beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang artinya kalau tidak karena engkau Muhammad, tidak aku ciptakan bumi dan langit beserta isinya. Berarti adanya saya dan kalian semua, anak-anakku semua, ini otomatis jasa beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sedangkan sholawat itu sangat banyak manfaatnya. Pertama penjernihan hati, ya. Manakala kalau hati kita sudah jernih otomatis dengan doa kita pasti dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apapun hajat kita, ya. Baik itu mengenai ekonomi, baik itu melalui jodoh, baik melalui penyakit, ya. Itu di situ pasti. Berarti gini, berarti sholawat wahidiyah tersebut selain untuk penyampaian lebih cepat doa kita, membersihkan hati kita, juga bisa untuk pengobatan juga. Iya, untuk pengobatan maksudnya bisa. Tadi kayak penyakit itu ada untuk pengobatan. Iya, untuk pengobatan bisa. Ya kan? Di sini tergantung kebutuhan kita. Karena di sholawat wahidiyah itu ibaratnya doa yang paling mustajab di antara doa-doa yang termasyhur sekalipun ada di sholawat wahidiyah. Makanya dulu waktu beliau menang disebut Profesor Doa, dengan kerentek beliau, dengan kerentek apa yang dikehendaki pasti ada di depannya. Itulah dengan mujizatan sholawat wahidiyah. Ya. Tapi di sini makanya saya anjurkan untuk anak-anak saya semua, biar ibaratnya panjenengan gue bisa ngerasa kena,
bagaimana rasanya itu air teh, bagaimana rasa kopi. Kalau panjenengan tidak meminum, ya, tidak perlu minum, nggak bisa. Cuma katanya teh manis, ya, kok katanya. Kopi rasanya pahit, kok katanya. Coba kita minum dulu deh. Agar dengan katanya, kan gitu ya. Pembuktian. Nah, begitu juga dengan sholawat wajah. Kalau ingin bukti, silakan, ya, amalkan, baca ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi Rasulullah selama 40 hari berturut-turut. Yang satu hari kurang lebih 30 menit, ya. Berarti satu hari berarti 24 jam. Ya, 24 jam. Kita manfaatkan 30 menit aja ya, untuk mengamalkan. Ya, untuk mengamalkan sholawat ya Sayyidi ya Rasulullah. Nah, kalau untuk masalah banyak 30 menit itu kan kita nggak pasti, atau bisa nyampe, ada yang 100, ada yang kalau yang cepat itu bisa nyampe 1000. Itu bagaimana? Itu udah masalah. Yang dihitung waktunya. Waktunya. Sama penghayatannya. Dan kunci ketika kita baca sholawat, baca ya Sayyidi Rasulullah, karena artinya ya pemimpinku, ya utusan Allah, ya. Ya pemimpinku, ya utusan Allah, kita panggil-panggil beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana kata sabda beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, sopo wonge maca selawat ning makomku aku tak terima, adoh kang aku tak teko. Ya. Nah, berarti kalau kita baca ya Sayyidi ya Rasulullah, itu beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadir di tengah-tengah kita. Oke. Jadi gini, pada suatu ketika dari Ki Ageng sendiri pernah mengarahkan dan memberikan amalan ijazah dari Ki Ageng Samudra terhadap saya, itu ada efek ketika kita mengamalkan amalan itu ada serasa semacam hawa angin desus. Itu setiap, dan yang saya tanya, apakah itu yang saya tanya? Nah, kehadiran, ataukah kehadiran, ataukah hanya secara kebetulan? Ya, itu memang kehadiran, Jo. Ketika kita membaca dengan sungguh-sungguh, sekarang sholawat dibaca sama nyanyi, ya, sama bernyanyi saja masih dapat pahala, sama berjalan dapat pahala, apalagi dibaca dengan sungguh-sungguh, duduk istiqomah. Nah, ini luar biasa, apalagi kayak malam sekarang, malam Jumat, ya, Masya Allah, luar biasa sekali. Nah, ya, untuk itu. Dan untuk pengalaman saya pribadi, saya itu terus terang sekolah kelas 1 SD 1 hari. 1 hari kelas 1 SD. Tapi alhamdulillah berkat sholawat wahidiyah, ya, manfaat dari saya dapat amalan sholawat wahidiyah, alhamdulillah saya nggak ketinggalan komputer, laptop saya bisa punya, bisa HP. Bukan HP jadul kayak Denmas punya. Berarti maaf ya Pak, ya Pak, itu bisa kayak ilmu laduni. Iya, bisa untuk laduni. Karena awal dapatnya saya pada waktu itu memang tidak sengaja. Saya pada waktu itu tahun 70, saya mulai umur saya kurang lebih baru 10 tahun, 13 tahun lah kurang lebih. Saya sekolah baru kelas 1, baru 1 hari. Nah, suruh sekolah, kita nggak bisa. Dapatnya dulu tuh pakainya itu apa, asbak. Iya, sama kapur gitu kan. Nah, ditulis 0 di sini. Ada pulang sama bapak dimarah-marahin. Oh, udah bodoh kamu, udah nggak usah sekolah. Dia nggak diajak ke hutan di Gunung Gajah. Sama bapak saya almarhum Mas Sugya. Nah, setelah sampai sana, saya diajak lereng, kata bapak, Ri, kamu jangan pergi-pergi, sini aja dulu. Nanti setelah saya cari air, dapat air, saya kembali lagi. Sebelum saya kembali, kamu jangan pergi. Saya tunggu tuh 1 hari, 2 hari, 3 hari, nggak muncul-muncul. Bahkan bulan gitu kan. Akhirnya saya mau pulang, nyampe ke situ lagi, pulang, nyampe situ lagi. Sampai kurang lebih di hutan itu, di Gunung Gajah, 1 tahun. Baju ini pada sobek-sobek semua. Baju sobek kemana? Setelah itu bagaimana perjalanannya? Kurang lebih baru berapa bulan, saya ternyata di situ tertimpa musibah. Itu kejatuhan pohon tumbang. Iya, Gunung Gajah itu. Tempatnya Tegal itu ya. Iya, di sini yang di Gunung Gajah ini berarti apa? Penyirek sana ya.
dalam perjalanan Gongseng. Jawa Iya. Tengah ya. Pak? Iya. Pas itu di sana itu saya itu ketimpa pohon. Nah di situ saya udah nggak bisa apa-apa. Kepala saya nyeri begini. Nah saya udah pasrah. Saya Sendirian mati. itu? Iya sendirian. Di hutan makan ya paling kalau ada daun-daunan. Kalau lagi musim hujanan, panas-panasan, gitu kan. Nah, alhamdulillah. Nah ketika saya ketimpa pohon, ini tiba-tiba ada orang datang bertiga. Nah, itu beliau ngasih amalan ger awamu rasa sedih maconan iki ya Sayyidi ya Rasulullah. Nah, makanya saya dapat amalan sholat wahid dia dapatnya di hutan bukan di pondok pesantren. Ya, alhamdulillah berkat wahidiyah akhirnya bisa mata itu akhirnya pohon itu bisa pecah tumbang bisa keluar tapi belum juga bisa pulang karena memang mungkin sama bapak saya sengaja dikunci gitu biar saya nggak bisa pulang gitu kan memang sengaja jalan itu asal usul saya dapat selawat wahidiyah tapi berkat selawat wahidiyah alhamdulillah saya sudah umroh dengan Bapak Udibowo ya Kalimantan Papua Bali alhamdulillah saya sudah pernah ya sekali ya karena itu jasa daripada amalan selawat wahidiyah makanya saya kepengen anak-anak saya yuk bareng-bareng jangan kata Ki Ageng tapi anak-anak saya juga biar ngerasain bagaimana rasanya sholawat wahidiyah betul enggak sih kata Ki Ageng begini mujizat ini ya kita lakukan dengan baik sebaik-baiknya pasti hasilnya akan sama. Nah demikian yang dapat disampaikan Insya Allah mungkin kalau ada waktu lagi ada yang perlu ditanya lagi nanti bisa dilanjut ya. Itu saja. Nah, kurang lebih mohon maaf dan sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.